Puji Tuhan, tahun ini Yapendik GPIB berusia 41 tahun. Peningkatan mutu sekolah terus menjadi fokus kegiatan dengan melakukan berbagai langkah, antara lain 1. Membuat beberapa pilot project peningkatan mutu sekolah. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui berbagai training dan pendampingan secara intensif. 3. Membentuk tim peningkatan mutu untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam usaha meningkatkan akreditasi. 4. Meningkatkan kemampuan pembelajaran dengan platform berbasis teknologi. 5. Transformasi sekolah menjadi sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Mari bersama-sama berkolaborasi melakukan pelayanan di bidang pendidikan ini dengan sepenuh hati. Dirgahayu ke-41 Yapendik GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, dimanapun berada, yang mencintai, menyukai Morning Call GPIB. Pada pagi hari ini, Rabu 13 Juli 2022, saya Pendeta Murti Elita Simanjuntak, KMJ dari GPIB Yahya DKI Jakarta, mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kepada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk memulai seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini dan sepanjang umur kami. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu ya Allah, Roh Kuduslah yang kami harapkan dapat menerangi pikiran dan hati kami, agar firman yang kami baca, kami dengar, sungguh-sungguh kami mengerti, lalu kami boleh berlakukan dalam hidup beriman sehari-hari. Ya Allah, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi yang ada Alkitab, mari kita buka bersama-sama pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 24 yang menyatakan, bersama-sama dengan mereka kami utus orang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu.
Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, ayat 23a memberikan gambaran demikian dari Alkitab. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Dalam berbicara tentang diutus untuk melayani dan memberi, tentu ini adalah sesuatu yang boleh kita katakan sudah biasa. Kita semua mau katakan tentunya aku diutus itu pasti melayani. Tapi persoalan dalam hal memberi perlu dipertanyakan. Saya memberikan satu gambaran demikian. Ada seorang anak muda, dia naik angkutan kota. Ketika dia naik angkot tersebut, duduklah di sebelahnya seorang ibu yang sudah tua. Ibu ini sudah mau turun di suatu tempat, tetapi tiba-tiba ibu ini panik karena dia rupa-rupanya tidak mendapatkan uang ongkosnya tersebut. Dia mau turun di sekitar rumahnya. Dan si anak muda ini melihat akan hal tersebut. Dia merasakan bahwa dia harus membantu ibu ini. Lalu dia rogohlah koceknya atau dia merogoh sakunya. Dan dengan nilai nominal yang ada tersebut, dia berikan ongkos tersebut kepada si abang sopir. Si ibu ini kaget karena tidak menyangka ada orang yang mau membantu untuk memberikan ongkos tersebut kepada sopir. Tiba-tiba si sopir ini bertanya kepada anak muda ini, "Dek, saya mau bertanya, kamu orang Kristen ya?" Si laki-laki ini yang masih muda tidak memberikan reaksi apapun, tidak menjawab. Dia langsung pergi, lalu disitulah si ibu ini terbersit dalam pikirannya, jangan-jangan ini adalah orang Kristen. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa orang Kristen itu identik dengan kasih. Orang Kristen itu identik dengan memberi. Orang Kristen itu identik dengan kepedulian terhadap sesama manusia. Bacaan Alkitab kita ini yang tadi sudah kita baca, kita dengar bersama-sama dari 2 Korintus. Seorang Paulus, dia memasuki lagi tempat tersebut yang bernama Korintus. Paulus merasakan bahwa ketika dia berada di jemaat tersebut, dia harus memberikan tetap motivasi yang baik. Tetapi dia tidak sendirian dalam pekerjaan tersebut. Dia pada akhirnya mengutus seorang yang bernama Titus. Apa yang mau disampaikan adalah bahwa Paulus senang dengan pekerjaan yang diperlihatkan oleh seorang Titus. Paulus betul-betul respect dengan pekerjaan Titus. Titus menerima pekerjaan itu tanpa berkeluh kesah. Titus mau mengatakan bahwa ini pekerjaan Tuhan. Mau tidak mau, apa yang diharapkan oleh Paulus sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ternyata Paulus memuji Titus. Ada 2 yang dipuji oleh Paulus. Yang pertama, karena hatinya sungguh-sungguh peduli
dan punya perhatian besar kepada mereka, dan dalam segala hal ingin meringankan kesejahteraan mereka. Hal ini disebutkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Kita bisa lihat ayat 16 bagaimana di atas saya baca. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Lalu kemudian ketika hal tersebut ada rasa syukur dan juga adalah memang ini alasan untuk bersyukur kepada Allah. Jika Allah menggerakkan hati siapapun untuk melakukan kebaikan apa saja yang kita atau orang lain peroleh. Yang kedua, pujian yang diberikan oleh Paulus adalah karena kesiapsediaannya untuk pelayanan saat ini. Dia menerima tugas tersebut dan bersedia pergi untuk tujuan yang baik ini. Meminta sumbangan untuk menolong orang lain dipandang banyak orang sebagai tugas yang ditolak atau tidak dihargai. Namun itu adalah tugas yang baik dan kita bisa melihat itu dalam pribadi Titus. Jadi dua hal ini sekali lagi adalah bahwa Titus peduli. Lalu kemudian adalah Titus siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, Titus yang adalah anak rohani daripada Paulus ini melakukan tugas tersebut secara baik. Memang tidak lepas dari konsekuensinya. Kalau kita tahu bahwa pada akhirnya setiap orang sama seperti Paulus dan Titus, dia akan mengalami bahwa ada kesadaran tinggi bahwa kehendak Allah menanggung penderitaan ketika orang tersebut menjalankan tugas pelayanan. Kita harus mengingat bahwa siapapun orang yang diutus oleh Tuhan, di dalamnya harus belajar banyak dari Kristus, di mana Kristus yang sudah rela menderita lebih dahulu, maka kita pun akan tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi itu semua. Sampai kita menyadari bahwa penderitaan telah usai dan kebahagiaan yang menantikan kita. Itulah pengharapan-pengharapan yang mau ditekankan dalam bacaan kita ini yang dilihat oleh Paulus. Paulus tidak perlu khawatir, Paulus bisa melihat bagaimana kinerja daripada Titus. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, dalam kerangka kita sebagai pelayan Tuhan dan sekaligus dalam kerangka pemilihan diaken penatua, sudahkah siap kita untuk menerima tugas keterpanggilan dan pengutusan tersebut? Ketika kita diminta oleh Tuhan, apakah kita menerima atau kita menolak? Masing-masing kita mempunyai pandangan-pandangan sendiri ketika kita mau katakan bahwa saya atau aku menolak. Mengapa demikian? Pandangan-pandangan tersebut kadangkala kita mau katakan aku introspeksi diri. Lalu kemudian kadangkala kita katakan aku lakukan tugas, tetapi itu hanya sebagai suatu formalitas. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk melayani karyanya, untuk juga memberi, sama seperti anak muda tadi, tanpa berpikir panjang untuk melihat ibu ini dari suku apa, tanpa berpikir panjang untuk melihat agama apa ibu tersebut. Si anak
muda ini membantu si ibu tersebut. Muncullah pertanyaan dari sopir, "Kamu orang Kristen ya?" Ini menjadi satu catatan bagi kita saat kita terpilih nanti jadi diaken atau penatua. Jangan kita lupa bahwa tugas kita itu adalah melayani. Tetapi sekaligus dalam pelayanan itu sama seperti Titus, dia peduli terhadap jemaat. Begitu jugalah hendaknya kita, dimanapun kita peduli terhadap sesama kita manusia. Jangan anggap bahwa ini adalah suatu jabatan. Jabatan yang membuat nama kita naik. Jabatan yang membuat kita, kalau aku ini sebagai pelayan Tuhan, aku akan dipandang oleh orang dengan baik. Tidak demikian. Kita harus melihat bahwa ketika kita dipanggil oleh Tuhan Allah untuk melayani dan memberi, berikan dengan segenap hati, dalam ketulusan, bukan hanya dalam lingkungan di jemaat kita, tetapi bagi sesama kita manusia. Sebab kita diutus untuk orang lain, untuk sesama kita. Itu adalah satu nilai tambah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nilai tambah yang pada akhirnya kita harus berbangga. Ternyata aku yang dipilih Tuhan. Bukan dia, dan bukan dia. Yang memperlihatkan bahwa Tuhan Allah memberikan kepercayaan tinggi kepada kita. Tuhan Allah tahu siapa kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan kita menolak pekerjaan Tuhan ini. Perlakukanlah pekerjaan Tuhan ini sebagai apapun kita. Apakah kita duduk sebagai diaken atau penatua, atau kita hanya pelayan-pelayan lain. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita berada. Tuhan akan selalu memberkati kita kalau kita lakukan pekerjaan itu dalam ketulusan, dalam kejujuran, dalam pengertian. Ketika kita melayani, jangan kita mau mengatakan, aku sudah mendapatkan yang terbaik. Sebab yang menilai kita baik atau tidaknya adalah Tuhan Allah sebagai pelayannya. Sanggupkah kita untuk melayani dengan segenap hati? Sanggupkah kita menderita ketika banyak sekali tantangan 5 tahun ke depan yang harus kita hadapi? Bukan sesaat, tapi 5 tahun ke depan. Ini haruslah kita mulai dalam pembentukan karakter yang lemah lembut, yang senantiasa penuh keramahan, dan senantiasa setia dengan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan ini. Kalau diberikan kepercayaan, jangan mundur di tengah jalan, tetapi lakukanlah pekerjaan Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Agar dengan demikian berkat-berkat Tuhan senantiasa hadir untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Termasuk bagi anak-anak muda. Jangan tolak pekerjaan Tuhan ini. Jangan katakan tunggu Tuhan, aku belum cukup umur. Aku belum punya pengalaman, tetapi terimalah pekerjaan Tuhan ini selagi muda. Supaya dengan demikian Tuhan Allah memberkatimu dan keluargamu. Dan yakinlah ketika menghadapi tantangan apapun juga di depan, sekalipun masih muda, sekalipun orang memandang sebelah mata, tetap Tuhan memberikan yang baik. Karena Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupanmu. Selamat dalam menjalani pelayanan Kristus ini. Selalulah
pakai Kristus dalam pekerjaan ini. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memberkati kami ketika kami boleh mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah ya Bapa, roh hikmat Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati supaya kami paham akan firman-Mu. Dan ketika Engkau mengutus kami, ajar kami untuk dengan sukacita dan dalam kesetiaan melayani karya-karya-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palka Sumber Kasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.